Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam pemikiran salah satu tokoh teknologi yang paling, ya bisa dibilang, kontroversial dan berpengaruh saat ini, Elon Musk. Betul. Sumber kita kali ini adalah obrolan dia yang cukup mendalam ya sama Bill Maher di acaranya Real Time di HBO. Ini kesempatan langka loh buat denger langsung pandangan dia soal isu-isu krusial yang ya membentuk dunia kita sekarang. Iya, benar banget. Dan misi kita dalam penjelajahan kali ini tuh bukan cuma ngelaporin apa kata dia, tapi lebih ke mencoba memahami gitu ya, pola pikir di baliknya. Apa sih prinsip inti yang kayaknya mendorong langkah-langkah besarnya? Mulai dari teknologi yang dia garap, pandangannya soal perang budaya yang lagi rame, sampai kekhawatiran dia soal masa depan peradaban. Betul. Jadi bayangin aja Anda ikut duduk bareng kita di sini, kita bedah bareng-bareng pemikiran Musk ini. Nah gitu. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, kalau Anda penasaran sama kekuatan di balik inovasi-inovasi besar dan juga perdebatan sengit yang sering jadi headline, ini kesempatan bagus buat dapat perspektif langsung dari salah satu pemain utamanya. Bener. Jadi yuk, kita mulai bongkar. Apa sih sebenarnya yang bikin Elon Musk ya bergerak seperti sekarang ini? Oke. Mungkin kita mulai dari skala pekerjaannya dulu kali ya. Gila banget soalnya. Bill Maher tuh coba merangkumnya. Mobil listrik Tesla, jelas. Iya. Roket SpaceX yang bisa dipakai ulang. Terus Neuralink yang ambisius banget itu menghubungkan otak ke komputer. Starlink, sistem satelitnya yang ternyata, wah krusial banget di Ukraina kemarin ya, buat jalur komunikasi pas yang lain lumpuh. Betul, itu penting banget. Terus ada Hyperloop, proyek terowongan The Boring Company. Wah, daftarnya panjang banget. Musk sendiri ngaku sih jam kerjanya gila-gilaan. Iya. Walaupun ya dia bilang nggak mungkin juga ngerjain semuanya tiap hari, tapi tetap aja. Iya, iya. Dan Maher tuh ngangkat poin menarik yang disetujuin juga sama Musk. Katanya sepanjang sejarah, seringkali bukan raja atau politisi, tapi justru para teknolog yang bawa lompatan besar buat peradaban. Oh iya ya. Kayak Gutenberg gitu. Nah persis, Gutenberg dengan mesin cetaknya atau penemu internet, mereka inilah yang benar-benar ngubah aturan main gitu. Musk setuju banget, teknologi itu pendorong utama perubahan fundamental. Dia bahkan punya analogi menarik soal internet ya. Musk ngelihatnya seolah-olah umat manusia ini lagi ngembangin, apa ya, semacam sistem saraf kolektif. Sistem saraf kolektif, menarik. Dulu kan informasi nyebarnya lambat banget, kayak dari mulut ke mulut, pelan gitu. Sekarang, wah, instan dan global. Contoh yang dia kasih juga cukup provokatif sih. Katanya gini, seseorang di pedalaman hutan Amazon, kalau dia punya terminal Starlink, sekarang ini bisa punya akses informasi lebih banyak daripada Presiden AS di tahun 1980. Wow. Itu perbandingan yang jauh banget ya. Jauh banget. Ini nunjukin gimana teknologi, ya kayak kata Maher tadi, bener-bener membagikan kartu baru. Teknologi bikin kemungkinan baru, terus masyarakat deh yang mainin kartu itu. Tapi ini juga berarti sistem saraf ini kuat banget, tapi mungkin rentan juga ya. Nah itu dia. Kerentanan ini kayaknya jadi benang merah ke salah satu tindakan Musk yang paling disorot pas dia beli Twitter. Ah, iya Twitter. Itu kan heboh banget. Heboh banget. Dan jelas ini bukan sekedar akuisisi bisnis biasa buat dia. Dia kan vokal banget soal kekhawatirannya terhadap apa yang dia sebut virus pikiran woke. Woke mind virus, ya. Istilahnya kuat banget. Virus ini punya dua aspek yang menurutnya bahaya. Pertama, sifatnya anti-meritokrasi. Jadi nentang gagasan kalau pencapaian atau kemampuan itu harus jadi dasar penilaian. Oke, anti-meritokrasi. Yang kedua? Kedua, dan ini yang dia tekanin banget adalah penekanan terhadap kebebasan berbicara. Sampai ke titik di mana sekedar mempertanyakan suatu narasi aja itu bisa dianggap jahat. Oh, jadi cuma nanya aja udah salah gitu ya? Kurang lebih gitu. Ini nyambung banget sama fenomena yang sering disebut cancel culture atau budaya pembatalan itu. Iya. Praktek buat narik dukungan publik dari tokoh atau perusahaan kalau mereka dianggap ngomong atau ngelakuin sesuatu yang nyinggung atau nggak bisa diterima gitu kan? Betul, dan Musk sendiri ngerasa jadi target rutin upaya ini, katanya setiap minggu. Dan menariknya, dia ngerasa serangan datang dari kiri maupun kanan. Jadi nggak cuma dari satu sisi ya? Nggak cuma satu sisi katanya. Dan ini menarik karena meskipun dia sering banget dilabeli konservatif belakangan ini, Musk tuh bersikeras kalau dirinya itu moderat. Oh ya? Iya, dia ngegambarinnya seolah-olah posisi dia nggak berubah, tapi lanskap politik aja yang geser ke kiri, jadi dia kelihatan lebih ke kanan buat sebagian orang.
Perspektif yang menarik. Dia juga ngelihat ada ironi besar di sini. Kelompok yang secara historis dulu memperjuangkan kebebasan berekspresi, yang sering diidentikan sama kiri, sekarang menurut dia justru banyak yang dukung penyensoran. Nah, itu dia. Pembelaan Musk soal kebebasan berbicara ini kan kenceng banget ya. Kayak absolut gitu. Ada kutipan kunci dari dia. Yang mana tuh? Dia bilang, kebebasan berbicara hanya penting ketika itu adalah seseorang yang tidak Anda sukai mengatakan sesuatu yang tidak Anda sukai. Wah, dalam juga ya. Karena gampang kan setuju sama kebebasan bicara buat orang yang sependapat sama kita. Persis. Justru ujiannya itu pas kita harus belain hak bicara orang yang kita nggak suka atau nggak setuju sama omongannya. Benar banget. Dia bahkan ngasih peringatan keras loh. Katanya mereka yang hari ini dukung penyensoran terhadap kelompok lain, suatu saat nanti bisa jadi target penyensoran itu sendiri pas angin politik berubah. Masuk akal juga sih. Dia juga nyorot gimana amandemen pertama Konstitusi AS itu ngasih perlindungan yang kuat banget buat kebebasan berbicara. Sesuatu yang menurut dia beda sama negara lain. Dia contohin apa? Dia nyebut Inggris misalnya, di mana menurut dia lebih gampang nuntut orang karena pencemaran nama baik. Atau Prancis, di mana menyangkal Holocaust itu tindak pidana. Oke. Tapi penting dicatat nih, Mas bilang penyangkalan Holocaust itu mengerikan, dia nggak setuju sama sekali, tapi dia tetap berpendapat ucapan kayak gitu pun harus dilindungi sama prinsip kebebasan berbicara. Wow, jadi benar-benar absolut ya buat dia prinsip ini. Kelihatannya gitu. Nah, terus dari mana sih asalnya virus pikiran woke ini menurut Musk? Dia punya spekulasi nggak? Ada. Dia berspekulasi ini hasil dari apa yang dia sebut sebagai indoktrinasi di sekolah dan universitas selama mungkin 10-20 tahun terakhir. Indoktrinasi. Maksudnya? Ya, semacam penanaman ideologi gitu. Sesuatu yang menurut dia mungkin nggak disadari sepenuhnya sama banyak orang. Katanya pengalaman sekolah anak sekarang tuh bisa jadi beda banget sama zaman dulu. Dia ada contoh spesifik nggak? Ada. Dia cerita dari temennya, anak perempuan temennya itu, pas di SMA, kalau ditanya soal George Washington, cuma tahu kalau dia punya budak. Udah, gitu aja. Nggak ada konteks lain soal perannya sebagai pendiri negara atau apa gitu? Nggak ada, katanya. Nah, Mas berargumen, kita perlu gambaran yang lebih utuh dong. Jangan cuma fokus ke satu sisi negatif aja. Iya juga sih. Terus Mahar nambahin perspektif sejarah. Kalau perbudakan itu sayangnya praktek global kuno yang dilakuin berbagai ras dan bahkan disebut juga di Alkitab. Walau nggak dikutuk, cuma diatur aja. Oke. Ini jadi mikir ya, gimana fokus yang berlebihan ke satu aspek negatif, itu bisa banget mendistorsi pemahaman kita soal sejarah atau tokoh yang sebenarnya kompleks. Bener banget. Dan perdebatan soal gimana kita memahami masa lalu dan isu-isu sensitif ini kan sering banget berkecamuk di ruang publik modern kita ya. Iya, dan salah satu alun-alun utamanya, yang nggak lain nggak bukan, platform yang dibeli Musk itu. Twitter. Nah, Twitter. Platform ini jangkauannya luar biasa emang. Musk nyebut angka sekitar 250 juta pengguna aktif harian. 250 juta per hari, banyak banget. Dan rata-rata, mereka nggak bising 30 menit per hari di sana. Kalau dihitung-hitung, itu setara 120 sampai 130 juta jam pengguna per hari. Gila kan? Gila. Itu waktu yang banyak banget yang dihabiskan orang di satu platform. Banget. Dia contohin gimana sebuah postingan dari Tucker Carlson misalnya bisa dapat engagement tinggi banget tanpa promosi khusus. Ini nunjukin betapa berpengaruhnya Twitter, terutama buat orang-orang yang ngikutin berita dan peristiwa terkini. Tapi ada dinamika menarik yang Mas catat juga kan soal siapa yang aktif nge-tweet. Iya bener, mayoritas besar pengguna itu ternyata cuma baca scrolling aja gitu. Cuma segelintir yang benar-benar aktif berkontribusi nge-tweet sendiri. Dan ini nyambung sama curhatannya Bill Maher ya. Dia ngaku berhenti aktif nge-tweet karena ngerasa ada semacam gerombolan gadis jahat, itu istilahnya Maher. Mob of mean girls ya. Iya, dan dia ngerasa ada ketakutan terus-menerus bakal di-cancel karena hal sepele. Itu gambaran yang cukup kena ya. Kayaknya banyak yang bisa ngerasain tekanan serupa pas mau beropini online. Iya banget. Respons Mas ke curhatan Maher itu juga menarik. Dia bilang abaikan aja serangan itu. Toh itu justru naikin engagement. Wah, gampang banget ngomongnya ya.
Nah, makanya Mas cepet-cepet nambahin, tapi ya nasihat itu jelas lebih gampang diucapin daripada dilakuin. Apalagi kalau kerjaan Anda bisa terancam gara-gara serangan online. Dia ngerujuk ke pengalaman Maher sendiri yang acaranya pernah dibatalin kan? Ah, ya benar. Jadi, ini pertanyaan buat Anda juga mungkin. Pernah nggak sih Anda ngerasa harus hati-hati banget, kayak jalan di atas kulit telur gitu, pas mau share pendapat online? Pertanyaan bagus tuh. Jadi balik lagi ke Twitter nih. Apa sih sebenarnya motivasi Musk beli Twitter, kalau bukan cuma pertimbangan bisnis murni? Menurut penjelasan dia sih, ini semua tentang ngejaga apa yang dia sebut alun-alun digital atau Digital Town Square. Dia pengen mastiin ada persepsi dan juga realitas kalau platform itu bisa dipercaya oleh berbagai sudut pandang, nggak bias ke satu sisi aja. Jadi semacam menjaga ruang diskusi publik gitu ya? Kurang lebih gitu. Dia juga mengklaim udah ngungkap apa yang dia sebut penyensoran yang didorong pemerintah lewat rilis Twitter Files itu. Oh ya, yang sempet rame itu ya? Iya, dianggap itu potensi pelanggaran konstitusi AS. Dia negasin motifnya bukan cari untung, tapi karena ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama arah Twitter sebelumnya. Tapi dia ngaku juga kan konsekuensinya berat? Ngaku banget. Dia bilang harus berkemah di markas Twitter buat sementara waktu, benerin ini itu, dan jadi sasaran banyak serangan pribadi. Banyak panah mengarah padamu, gitu katanya. Oke. Mari kita geser sedikit ke topik besar lainnya yang jelas banget jadi beban pikiran Musk. Kecerdasan buatan atau AI. Nah, AI, ini isu lama buat dia ya? Iya, ini bukan kekhawatiran baru loh buat dia. Dia udah sering banget ngomongin ini jauh sebelum ChatGPT meledak. Padahal kan ironisnya, ChatGPT lahir dari OpenAI, perusahaan yang ikut dia dirikan dulu. Wah, ironis banget ya. Banget. Dia bahkan baru-baru ini ngebahas ini secara khusus sama Senator Chuck Schumer di Washington. Kayaknya dia serius banget soal ini. Dan Bill Maher pun tampaknya setuju ya sama kekhawatiran ini. Dia nyebut narasi fiksi ilmiah klasik soal AI yang akhirnya ngambil alih kendali dari manusia. Terus Musk ngutip modifikasi temennya terhadap prinsip pisau Occam. Tahu kan pisau Occam? Penjelasan paling sederhana biasanya yang paling benar. Iya tahu, terus gimana modifikasinya? Modifikasinya bukan hasil yang paling sederhana yang paling mungkin, tapi hasil yang paling ironis adalah yang paling mungkin terjadi. Waduh, itu pandangan yang agak pesimis ya. Menyeratkan kewaspadaan mendalam gitu terhadap konsekuensi tak terduga dari teknologi canggih. Kayaknya gitu. Jadi, apa sih inti argumen Musk soal AI ini? Kenapa dia khawatir banget? Sederhananya gini, karena AI punya potensi jadi bahaya besar buat publik, maka perkembangannya harus diawasi oleh regulasi, harus ada aturan mainnya. Kayak industri lain gitu ya? Penerbangan, otomotif. Persis, sama kayak industri penerbangan, otomotif, atau makanan dan obat-obatan yang punya badan pengawas. Tujuannya, menurut Musk, buat mastiin perusahaan nggak ngambil jalan pintas berbahaya cuma demi ngejar kemajuan atau keuntungan. Karena risikonya bisa fatal buat kemanusiaan ya. Bisa fatal banget menurut dia. Makanya dia pengen ada semacam wasit atau badan pengatur buat AI sebelum terlambat. Tapi penting juga kan buat dicatat, nggak semua pakar setuju sama level alarm Musk ini. Oh iya jelas, ada spektrum pandangan yang luas banget. Ada futuris kayak Ray Kurzweil yang malah optimis. Dia prediksi superintelligence tahun 2029, tapi ngelihatnya sebagai kunci menuju umur panjang, bukan ancaman. Nah, beda banget kan? Beda banget. Di sisi lain, ya ada Musk, ada Bill Gates, terus dulu ada mendiang Stephen Hawking juga yang menyuarakan keprihatinan mendalam soal resiko AI. Jadi jelas ya, ini bukan isu hitam putih. Pertanyaannya buat Anda mungkin, di mana posisi Anda dalam spektrum resiko dan manfaat AI ini? Lebih condong ke optimis atau waspada? Pertanyaan reflektif yang bagus. Sedikit mintu filosofi pribadinya Musk, ada kutipan lama dari wawancara Rolling Stone yang sempat disinggung juga. Oh ya, soal apa tuh? Soal kebahagiaan. Musk percaya, kebahagiaan sejati itu tercapai kalau seseorang bahagia dalam dua hal, cinta dan pekerjaan. Kalau cuma salah satu, ya mungkin cuma setengah bahagia. Wah, menarik juga ya pandangannya soal kebahagiaan. Simple tapi mungkin benar. Iya, dan kalau kita lihat lagi nih proyek-proyek besarnya yang kita bahas di awal tadi, Tesla, SpaceX, Neuralink, Hyperloop, bahkan Twitter, ada benang merahnya nggak sih di sana? Coba kita pikirin. Mobil listrik, roket, otak komputer, terowongan, platform sosial. Apa ya benang merahnya? Ada satu tema yang kayaknya cukup konsisten muncul, menghubungkan.
Menghubungkan maksudnya? Coba lihat, Hyperloop kan buat menghubungkan kota, SpaceX menghubungkan planet atau setidaknya bumi sama orbit. Neuralink mau menghubungkan otak sama mesin. Oh iya, Starlink menghubungkan tempat terpencil ke internet global. Nah, dan bahkan Twitter dalam visinya dia itu kan soal menjaga koneksi di alun-alun digital itu. Wah, bener juga ya. Kayaknya emang ada pola menghubungkan di situ. Mungkin ini salah satu kunci buat memahami dorongan di balik banyak usahanya, menjembatani jarak entah itu fisik maupun digital. Jadi setelah penjelajahan kita ini, apa nih poin-poin kunci yang bisa kita tarik soal pemikiran Elon Musk dari obrolannya sama Bill Maher? Oke, pertama kita lihat fokus dia pada gimana teknologi itu secara fundamental ngebentuk ulang peradaban. Dia lihat internet dan teknologi lain itu udah kayak sistem saraf baru buat manusia. Iya, analogi yang kuat itu. Kedua, pembelaannya yang sangat-sangat kuat, bahkan bisa dibilang absolut ya, terhadap kebebasan berbicara. Terutama dalam menghadapi apa yang dianggap sebagai ancaman virus pikiran woke. Betul. Terus yang ketiga, kita jadi lebih paham alasan dia beli Twitter. Menurut dia sih, itu upaya buat nyelamatin alun-alun digital dari penyensoran dan bias. Nah, dan yang terakhir, tentu saja seruannya yang mendesak banget soal regulasi AI karena potensi risikonya yang eksistensial bagi umat manusia. Iya. Ini semua ngelukisin gambaran sosok yang emang kompleks banget ya. Inovator teknologi brilian, tapi sekarang juga terjun jauh ke pusaran perdebatan sosial dan politik. Kayaknya dia didorong sama keyakinan kuat soal kebebasan, kekhawatiran mendalam soal masa depan, dan mungkin ya itu tadi, visi buat terus menghubungkan dunia dalam berbagai cara. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita terima metafora Musk tadi, bahwa internet dan teknologi itu kayak sistem saraf kolektif umat manusia, dan kita pertimbangkan juga kekhawatiran dia soal penyensoran, mungkin itu kayak penyakit di sistem saraf itu ya, plus potensi AI yang tak terkendali, mungkin kesadaran baru dalam sistem itu. Oke, terus? Tanggung jawab apa yang Anda rasakan sebagai individu dalam menggunakan dan menavigasi sistem saraf digital yang terus berkembang ini? Gimana caranya kita bisa gunain secara bijaksana, kritis, dan mungkin etis? Wah, itu pertanyaan besar ya, sesuatu buat kita renungkan bersama.